Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah dowel jointer. Ya. Ini produk ini blank ya, polos, tidak ada mereknya. Sebuah produk yang dijual dengan harga di 1.500.000-an. Ya, nanti untuk link pembeliannya juga saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Ini dijual oleh Nacatek ya. Seperti biasa, setelah saya review, langsung akan dijual X reviewnya ini dengan harga di 1.250.000. Lumayan guys ya, kita hanya gunakan untuk review, kemudian Anda bisa membelinya. Untuk unit baru juga Anda bisa memesannya lewat Nacatek. Sebuah alat yang biasa kita pakai, kita gunakan untuk jointing sebuah media kayu. Join gitu ya, kita gabung. Dan untuk melubanginya, kita menggunakan alat semacam ini, dowel jointer. Sehingga hasil penyambungannya, jarak antar dowelnya itu bisa sama. Karena sekali kita melubangi itu langsung 2 dowel ya. Mantap ini ya. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari dowel jointer. Packagingnya, karena ini memang produk yang belum dikasih merek, jadi polos seperti ini. Di dalamnya hanya unit ya. Unit, kemudian ini ada buku petunjuk berbahasa Inggris, doweling jointer ya. Kemudian ada ini apa nih? Oh, kunci L ya. Dan karbon brush. Unitnya seperti ini. Terlihat solid ya. Rapi walaupun berharga terjangkau. Untuk di bagian bawah ini ada saluran untuk dust collector ya. Kita hubungkan dengan vacuum cleaner. Kemudian untuk semuanya ini bagian head ini terbuat dari metal ya, logam. Ini model aluminium cor ya. Handle-nya plastik tetapi solid, jadi nanti kita pegangnya seperti ini. Kemudian nanti cara kerjanya dia akan maju seperti ini. Untuk melubangi yang akan kita dowel. Ini adalah spesifikasinya 220 volt, 50 Hz, 780 watt. Kemudian tipenya adalah M1Z ZK38 doweling jointer. Kemudian untuk kemiringan kita ada beberapa pengaturan. Ini ada klikinya dari mulai 0 derajat ya untuk yang lurus, kemudian 15 derajat, 30 derajat, 45 sampai dengan 90. Jadi kalau kita akan mendowel itu biasanya ya posisinya seperti ini di 90 derajat. Kita kencangkan pengaturannya dan kita tinggal nyalakan, kemudian kita dorong. Dan yang pasti sih akan presisi, nanti kita akan lihat hasilnya. Dengan penggunaan mesin jointing seperti ini, itu biasanya lebih cepat, lebih praktis, lebih presisi jika kita bandingkan dengan menggunakan bor manual, cordless drill atau bor listrik. Karena ini langsung 2 seperti ini. Mantap. Untuk tingkat kedalaman, ya, ini diatur dari 0 sampai dengan 40 mili. Jadi kalau misalnya kita akan melubangi misalnya di 2 cm, 20 mili, kita setel di 20 mili seperti ini. Ya, ini jadi lubangnya nanti hanya 2 cm. Kemudian jika kita menginginkan lubang jointing yang lebih dalam, kita setel di 4 cm. Ini adalah maksimalnya 40 mili. Mantap ya. Kita akan coba dengarkan suaranya. Kita nyalakan ya. Cukup halus menurut saya. Kita juga bisa mengatur ketinggian dari lubang yang akan kita buat terhadap sisi sebelahnya. Ini ada pengaturannya dari mulai berjarak 1 cm atau 10 mili sampai dengan 40 mili. Ya, kita cukup kendorkan, kemudian kita bisa ada slidingnya seperti ini guys. Kita tinggal putar. Jadi praktis ya. Misalnya kita akan jointing ya, baloknya agak tebal ya, kita harus naikkan posisi base bagian atas ini. Jadi pengaturannya 2, base bagian atas dan base bagian bawah. Oke guys, ya ini saya mau pengujian. Kemarin tuh ceritanya gini guys ya, saya cerita sedikit. Saya kan memerlukan dowel. Lihatlah di YouTube saya bikin dowel sendiri pakai kayu jati Belanda.
memakai balok ya, balok kemudian saya lubangin ya seukuran 8 mili. Kemudian saya pasangin pahat, saya putar. Di tengah-tengah putus, di tengah-tengah putus. Jadi tidak segampang yang kita lihat di YouTube. Ya itulah guys ya. Kadang-kadang kita melihat tutorial di YouTube kayaknya gampang gitu. Tahu-tahu pas kita aplikasikan susah. Mungkin juga Anda mengalami, Anda melihat bongkar-bongkar power tools yang saya lakukan, kok kelihatannya gampang, kusak-kusuk, tahu-tahu udah jadi lagi. Anda praktekkan, tahu-tahu nggak bisa masang. Akhirnya kita kayak orang pacaran guys ya, video call sampai jam 2, jam 3 malam. Ya memang kalau di YouTube itu kan dibuat singkat ya guys ya, disingkat-singkat supaya lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti, juga durasinya juga tidak terlalu panjang. Akhirnya ini saya beli, tapi murah ya. Ini saya beli 20.000. Kalau Anda tahu ini sebenarnya kayu-kayu apa sih yang dipakai gitu. Untuk dowel-dowel yang seperti ini. Saya beli 2 macam. Ini ukuran 8 mili, harganya 20.000 satu plastik ini. Kemudian ini yang ukuran 10 mili. Ya sekalian aja lah. Ongkosnya juga sama ya kan. Ini saya beli di Omah Engsel nih, Tokopedia ya. Setelah kita garis ya di kedua sisinya, baru garis itu kita akan tempatkan di bagian as ya, tengah ini. Kemudian kita juga harus setel kira-kira ini ketebalannya berapa. Ini ketebalan kayunya adalah kurang lebih di 18 mili ya, 18. Ini kira-kira jatuhnya mungkin di 8 mili ya. Di sini kita juga bisa setel misalnya untuk balok-balok yang tebal. Kita tinggal mundurkan seperti ini. Sehingga asnya bisa lebih jauh lagi antara as lubang dengan sisi dari baloknya. Ini supaya debunya nggak terlalu berantakan, saya akan pasang untuk dust collector. Jadi saya pasang ke vacuum cleaner seperti ini ya. Kemudian untuk ukuran dari dowelnya ini adalah 6 cm ya, sehingga kurang lebih di ya taruhlah di 3,5 cm untuk kedalaman lubang dowel. 3,5 cm kita bisa setel di sini. Ya kurang lebih ya di 3,5 cm saya lebihin supaya nggak mentok. Ya. Mika transparan ini garis tengahnya di posisi garis yang ke bawah. Seperti ini. Ya. Kemudian saya nyalakan switchnya. Dan tinggal ditekan. Seperti ini hasilnya, ya, sangat rapi. Untuk matanya juga tajam ya. Jadi tinggal masuk seperti ini nanti. Sisi papan pertama sudah, kemudian kita lanjutkan ke sisi papan yang kedua. Tadi kan posisinya seperti ini, sekarang kita tinggal balik posisinya seperti ini. Gitu guys. Kata istri saya, kenapa nggak lubangnya aja dikasih? Nah, kita coba ya guys. Saya juga masih belajar guys. Ya, kita kasih lubangnya. Kemudian kita tinggal masukkan.
Untuk sisi pertama barangkali nggak apa-apa kalau di lubang ya, karena kita bisa pentokan ke bawah ya, bisa pentokan seperti ini. Gunakan palu karet. Tetapi kalau kita melubanginya terlalu dalam, tentu nggak akan maksimal, nanti nggak akan kena lemnya untuk kayunya. Tapi kan tadi udah saya paskan. Ya. Kemudian tetap di sini saya kasih lemnya karena saya khawatir dowelnya nggak mentok. Oke. Tekan klem dulu, press ya. Mestinya pakai yang pipe klem ini. Seperti ini hasilnya ya, rapat sekali guys ya untuk jointingnya, penggabungan dua papan ini sesuai dengan garisnya, mempermudah. Kadang-kadang kalau kita bor secara manual dengan bor tangan, bor cordless itu seringnya meleset ya. Beda halnya jika kita menggunakan jointer yang seperti ini. Oh guys, kita tadi sudah mencoba ya, mereview dan menguji performa dari dowel jointer ini. Menurut saya ini adalah sebuah produk yang worth it kita miliki ya. Must have ya kalau Anda memang hobi atau produksi di perkayuan. Walaupun berharga di 1,5 juta, bayangkan kalau produk seperti kayak Festool yang gitu-gitu kan udah di atas 15 juta. Tetapi ini ternyata ini sepertinya produk rebranding, tapi ini belum dikasih merek guys ya, jadi masih polos. Mungkin sih nanti ke depan bakal banyak unit-unit seperti ini yang sudah ada mereknya, tapi ini masih polos. Anda bisa memesannya atau membeli unit X Review ini lewat Nacatek. Kemudian feel-nya mantap ya, mantap. Hasil penyambungannya juga akan lebih presisi kalau kita bandingkan dengan kita mengebor secara manual dengan menggunakan cordless drill atau bor listrik gitu. Biasanya jarak antar lubangnya juga nggak akan sama. Sementara kalau kita menggunakan alat dowel jointer seperti ini akan sama. Akan lebih mudah kita untuk menggabungkan dua media kayu. Oh guys, demikian video review dan pengujian dowel jointer. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.